Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MathNote. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengertian dan sifat-sifat logaritma, lalu contoh soal logaritma beserta pembahasannya, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan logaritma. Oke, jadi langsung saja persamaan logaritma. Teman-teman, harus sama-sama kita ketahui bahwasannya terdapat 6 bentuk dari persamaan logaritma. Dan pada video kali ini, keenam bentuk tersebut akan dijelaskan beserta dengan contoh soalnya. Persamaan logaritma bentuk ke-1. A log fx sama dengan A log m, maka penyelesaiannya fx sama dengan m. Perhatikan bagaimana cara kita mengingat bahwasannya ini bentuk ke-1. Oke. Bilangan pokoknya di sini sama. Ya, sini A sama ya. Dan bilangan yang dilogaritmakannya, ini fx sedangkan ini m. Fx dia dalam bentuk fungsi sedangkan m dalam bentuk biasa. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari 2 log x kurang 2 sama dengan 4. Kita jawab 2 log x kurang 2 sama dengan 4. Oke, langkah pertama kita pastikan apakah soal ini sesuai dengan bentuk ke-1. A log fx sama dengan A log m. Sedangkan pada soal 2 log x dikurang 2. 4 ini belum menjadi logaritma. Sehingga 4 harus kita jadikan ke dalam bentuk logaritma. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan ya. Kita tulis dulu. 2 log x kurang 2 sama dengan 4 kita jadikan logaritma, tapi sebelumnya kita tulis di sini dulu log. Oke. Berapakah bilangan pokoknya? Perhatikan, di sini 2, berarti bilangan pokoknya juga 2. Kalau di sini 3, berarti bilangan pokoknya juga 3. Oke. Sekarang masalah kita adalah berapa nih? 2 log berapa? Hasilnya 4. Oke. Cara mengetahuinya, teman-teman ingat kembali bentuk dasar dari logaritma adalah A log B sama dengan C. Sehingga kalau kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan menjadi A pangkat C sama dengan B. Oke ya, kan kita mau mencari 2 log berapa sama dengan 4. Ya, berarti kan kita mau mencari B-nya di sini. Sehingga kita buat ke perpangkatan A-nya 2, C-nya 4 sama dengan 2 pangkat 4 berapa? 16. Berarti B-nya adalah 16 ya. Berarti di sini 2 log 16. Oke, kita lihat lagi apakah bentuknya sudah sama dengan bentuk ke-1. Ternyata sudah sama. Di mana bilangan pokoknya 2, bilangan pokoknya di sini juga 2. Dan yang di sebelah kiri dia x kurang 2 berupa fungsi dan 16 dia berupa bilangan biasa. Sehingga apa? Penyelesaiannya fx sama dengan m. Fx-nya mana? X kurang 2. X kurang 2 dan m-nya adalah 16. Oke, 16-nya pindahkan ke kiri. Jadi x kurang 2 dikurang 16 sama dengan 0. X negatif 2 dikurang 16 minus 18 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 18. Oke, ini jawabannya ya. Jawaban untuk contoh soal bentuk ke-1 adalah 18. Kita masuk ke bentuk kedua dari soal logaritma. A log fx sama dengan A log gx, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Oke, bagaimana cara mengingatnya? Perhatikan, bilangan pokoknya di sini A dan di sini juga A. Berarti sama. Tetapi di sini fx dan di sini gx. Bedanya apa dengan bentuk yang ke-1? Bentuknya A log fx sama dengan A log m. Ini fungsi, ini tidak fungsi. Sedangkan pada bentuk kedua, ini fungsi, ya fx fungsi dan gx juga fungsi. Jadi itu yang membedakannya ya. Dengan syarat A besar 0, A tidak sama dengan 1, fx besar 0 dan gx besar 0.
Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian 7 log X pangkat 2 dikurang 2X tambah 3 sama dengan 7 log 4X dikurang 2. Oke, jawab. Kita tulis kembali soalnya ya. 7 log X pangkat 2 dikurang 2X tambah 3 sama dengan 7 log 4X kurang 2. Oke, kita lihat apakah bentuknya sama seperti bentuk kedua. Bilangan pokoknya sudah sama, sini 7, sini 7. Bilangan yang dilogaritmakan juga sama, ini berupa fungsi dan ini juga berupa fungsi. Sehingga sesuai ya, maka penyelesaian dari soal ini adalah fx sama dengan gx. Fx-nya yang x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3. Gx-nya yang 4x dikurang 2. Oke, pindahkan ruas kanan ke ruas kiri menjadi x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3. 4x pindah jadi negatif 4x. Negatif 2 pindah jadi positif 2 sama dengan 0. Oke, kita operasikan yang bisa dioperasikan. X pangkat 2 negatif 2x dikurang 4x jadi negatif 6x. 3 ditambah 2 jadi 5 sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya kita faktorkan ya. Faktorkan x pangkat 2 dikurang 6x tambah 5. Bagaimana caranya? Cari bilangan kalau dikali dia 5 dan kalau ditambah dia minus 6. Jawabannya minus 1 dikali minus 5. Minus 1 ditambah minus 5. Oke, saya lanjut di sini. Sehingga kita punya di sini x1 kurang 1 dan x2 dikurang 5. Iya, sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya ya. X1 kurang 1 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 1. X2 kurang 5 sama dengan 0, berarti X2 sama dengan 5. Oke, berarti jawaban dari contoh soal nomor 2 ini adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Tuh untuk bentuk kedua. Sekarang kita masuk ke bentuk 3 dari persamaan logaritma, yaitu bentuknya A log fx sama dengan B log fx, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Oke, perhatikan, di sini bilangan pokoknya A, di sini bilangan pokoknya B, berarti tidak sama. Oke ya. Dua bentuk sebelumnya kan itu bilangan pokoknya sama semua. Pada bentuk ketiga ini bilangan pokoknya tidak sama. Ini A, ini B. Tetapi bilangan yang dilogaritmakan sama ya. Ini fx, sini fx. Itu dia. Kalau jumpa bentuk seperti ini, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Dengan syarat A tidak sama dengan B. Tentu saja ya. Kalau A sama dengan B berarti sama dia buat apa gitu ya kan. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukan penyelesaian dari log x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 4 log x pangkat 2 dikurang 3. Oke, kita jawab. Kita tulis ulang soalnya. Log x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 4 log x pangkat 2 dikurang 3. Oke. Perhatikan bilangan pokoknya tidak sama. Ya, di sini kan basis 10 ya, berarti sini 10, ini 4. Berarti tidak sama, dan fx-nya di sini sama, x pangkat 2 dikurang 3, di sini x pangkat 2 kurang 3, sehingga penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Fx-nya berapa? X pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 1. Oke, 1 ini kita pindahkan ke kiri. Kita punya x pangkat 2 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 0. Oke, x pangkat 2 minus 3 dikurang 1 minus 4 sama dengan 0. 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga saya tuliskan x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Oke teman-teman, ingat ya, ini penting. Bentuk x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 itu sama aja dengan a pangkat 2 dikurang b pangkat 2. Ya, ini bentuknya A tambah B
sama dengan A kurang B. Kalau A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dijabarkan menjadi A tambah B dikali A kurang B. Sehingga si X pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 ini dapat kita ubah menjadi X ditambah 2 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Oke, saya lanjut di sini. Maka kita cari pembuat nolnya, X1 tambah 2 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan minus 2. Dan X2 kurang 2 sama dengan 0. Sehingga X2 sama dengan 2. Oke, dapatlah kita penyelesaian dari log X pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 4 log X pangkat 2 kurang 3, yaitu X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 2. Oke, ini untuk bentuk ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk keempat dari persamaan logaritma. Bentuknya fx log gx sama dengan fx log hx, maka penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx. Perhatikan, di sini bilangan pokoknya itu berupa fungsi, ya ini fungsi dan ini fungsi, dan bilangan yang dilogaritmakan juga berupa fungsi gx dan fungsi hx. Itu dia. Pada bentuk-bentuk sebelumnya, bilangan pokoknya itu masih berupa angka biasa. Ya, masih berupa angka biasa, baik bentuk ke-1, bentuk kedua, bentuk ketiga, bilangan pokoknya masih dalam bentuk angka biasa. Sedangkan pada bentuk keempat, bilangan pokoknya sudah berupa fungsi. Seperti itu. Fungsi yang sama dengan bilangan yang dilogaritmakan berbeda. Maka penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx. Dengan syarat fx ini besar 0, gx besar 0, hx besar 0, dan fx tidak sama dengan 1. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan penyelesaian dari X kurang 1 log X tambah 2 sama dengan X kurang 1 log X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Ya, kita jawab ya. Jawab, kita tulis ulang soalnya. X kurang 1 log X tambah 2 sama dengan X kurang 1 log X pangkat 2 tambah 3x ditambah 2. Oke. Kita lihat apakah bentuk soal ini sudah pas dengan bentuk keempat. Oke, bilangan pokoknya sama ya. X kurang 1 dan X kurang 1. Dan dalam berbentuk fungsi. Oke. Dan bilangan yang dilogaritmakannya juga berbeda. Di sini X tambah 2 dan di sini X pangkat 2 ditambah 3x tambah 2. Sehingga penyelesaiannya memenuhi gx sama dengan hx. Oke, gx sama dengan hx. Gx-nya si x tambah 2 dan hx-nya adalah x pangkat 2 tambah 3x tambah 2. Kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri, kita punya x tambah 2. X pangkat 2 pindah jadi negatif x pangkat 2. 3x itu pindah jadi negatif 3x dan positif 2x pindah jadi negatif 2 sama dengan 0. Kita urutkan dari pangkat yang tertinggi. Negatif x pangkat 2 ditambah x dikurang 3x tambah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Perhatikan teman-teman, si x pangkat 2 ini dalam bentuk negatif. Tidak boleh dalam bentuk negatif. Kita harus mengubahnya ke dalam bentuk positif. Caranya bagaimana? Dengan cara mengalihkan semua bilangan ini tuh dengan tanda negatif ya. Kita kalikan dengan negatif. Negatif dikali negatif x pangkat 2, negatif dikali positif x jadi negatif x, negatif dikali negatif 3x jadi positif 3x, dan negatif dikali positif 2 jadi negatif 2, negatif 2 dikali negatif jadi positif 2 sama dengan 0. Oke, yang bisa disederhanakan, kita punya di sini x pangkat 2 ditambah 2x dan sama dengan 0. Oke, ini bisa kita faktorkan ya, x-nya bisa kita keluarkan. Kita punya di sini x tambah 2 sama dengan 0. Oke. X sama dengan 0 dan X sama dengan minus 2. Sekarang kita cek dengan syaratnya.
Syaratnya apa? Ya, kita cek ya. Syarat yang pertama adalah fx harus besar 0. Oke, fx-nya yang mana? Fx-nya itu adalah x kurang 1. X kurang 1. X kurang 1 harus besar 0. Untuk X1, X1-nya adalah 0. Berarti 0 dikurang 1 besar 0. Minus 1 besar 0. Apakah minus 1 besar 0? Tidak. Ya, tidak ya. Karena minus 1 itu kecil 0. Sekarang kita lihat untuk yang X2. X kurang 1 besar 0. Berarti X2-nya minus 2 kurang 1 besar 0. Minus 3 besar 0. Apakah minus 3 besar 0? Tidak. Minus 3 kecil 0. Karena salah satu syaratnya saja itu sudah tidak terpenuhi, si fx besar 0 sudah tidak terpenuhi, maka contoh soal dari bentuk keempat ini tidak ada yang memenuhi. Ya, tidak ada penyelesaiannya. Sehingga penyelesaiannya adalah 0, tidak ada. Nah, bentuk kelima ini adalah persamaan kuadrat yang dijadikan ke dalam logaritma. Itu dia ya. Bentuknya adalah A buka kurung A log X tutup kurung pangkat 2 ditambah B A log X tambah C sama dengan 0. Oke, cara mengerjakannya adalah kita misalkan si A log X ini dengan Y. Jadi ini kita misalkan dengan Y, ini kita misalkan dengan Y. Sehingga kita punya, setelah kita misalkan ya, A Y pangkat 2 ditambah BY tambah C sama dengan 0. Setelah kita dapat bentuk persamaan kuadrat ini, langkah selanjutnya apa? Ya, kita faktorkan. Faktorkan untuk mendapat nilai si Y-nya. Kalau sudah dapat nilai Y-nya, kita substitusikan kembali pada permisalan yang tadi. A log X sama dengan Y. Gunanya apa? Supaya kita mendapat nilai si X. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian 4 log pangkat 2x dikurang 4 log x pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0. Yuk kita jawab, tulis lagi soalnya. 4 log pangkat 2x dikurang 4 log x pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0. Supaya jadi persamaan kuadrat AY pangkat 2 tambah BY tambah C sama dengan 0, pangkat 2 ini bisa kita keluarkan. Sehingga saya punya di sini 4 log X, ya ini pangkat 2, dikurang, sesuai dengan sifat logaritma, perhatikan 4 log X pangkat 3, itu pangkat 3-nya bisa kita turunkan ke depan menjadi 3, dikali 4 log X tambah 2 sama dengan 0. Dan nih, sudah seperti ini, kita misalkanlah 4 log X sama dengan Y. Karena sudah kita misalkan, kita punya di sini Y pangkat 2 dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya diapakan? Kita faktorkan. Cari bilangan, kalau dikali dia jawabannya 2 dan ditambah jawabannya minus 3. Berapa bilangan tersebut? Ya, bilangan tersebut adalah minus 1 dengan minus 2, minus 1 dan minus 2. Oke, saya lanjut di sini. Sehingga kita punya Y1 kurang 1 dikali Y2 kurang 2 sama dengan 0. Kita carilah pembuat nolnya. Y1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti Y1 sama dengan 1. Y2 kurang 2 sama dengan 0. Sehingga Y2 sama dengan 2. Oke. Tadi kalau kita sudah dapat nilai Y-nya apa? Kita substitusikan kembali ke yang kita misalkan. Oke, tadi kita misalkan 4 log X sama dengan Y. Untuk yang Y1 ya, berarti 4 log X, Y-nya 1. Oke. Perhatikan, 4 log X sama dengan 1 itu sama dengan bentuk pertama dari persamaan logaritma. Bentuk persamaan logaritma yang pertama kan A log Fx sama dengan A log M. Ini kan? Di sini 4 adalah A, X-nya adalah Fx,
dan di satunya ini adalah A log M, sehingga satu ini harus kita ubah ke dalam bentuk logaritma dulu. Bagaimana caranya? Kita tulis kembali sini ya. 4 log X sama dengan, kita tulis dulu log di sini. Log. Oke. Bilangan pokok di sini 4, berarti di sini juga 4. Oke ya. Sekarang kita mau mencari nih titik-titik ini, berapa isi dari 4 log berapa? Jawaban yang 1. 4 log 4. 4 log 4 sama dengan 1. Sehingga sudah sama. Ini kita coret, dapatlah kita X sama dengan 4. Ya, dapat ya X1 sama dengan 4. Sekarang kita masuk ke Y2 sama dengan 2. Oke. Tadi Y-nya adalah 4 log X sama dengan 2. Kembali ini sama dengan bentuk ke-1 dari persamaan logaritma. Oke ya, kita punya 4 log X sama dengan, kita tulis di sini log dulu. Oke. Bilangan pokok di sini 4, sehingga di sini juga 4. Oke. 4 log berapa? Jawabannya 2. 4 log 16. Ya, 4 log 16 sama dengan 2. Berarti sudah sama nih, kita coret, kita punya X sama dengan 16. Oke. Berarti penyelesaian dari 4 log pangkat 2X dikurang 4 log X pangkat 3 tambah 2 itu adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 16. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke bentuk 6 dari persamaan logaritma. Bentuknya A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx, maka penyelesaiannya adalah Fx log A sama dengan Gx log B. Oke, jadi bentuk ini itu sebenarnya persamaan eksponen yang diperluas gitu ya kan. Dimana bilangan pokoknya tidak sama dan bilangan pangkatnya juga tidak sama. Oke, maka kita bisa logkan kedua ruas. Sebelum masuk ke Fx log A sama dengan Gx log B, kita logkan dulu kedua ruas, sehingga log A pangkat Fx sama dengan log B pangkat Gx. Sesuai dengan sifat logaritma, pangkat itu bisa kita taruh ke depan. Ini kita taruh ke depan, sehingga kita punyalah di sini Fx log A sama dengan Gx log B. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nilai dari 4 pangkat X kurang 1 sama dengan 3 pangkat X tambah 1 adalah. Oke, kita jawab. Kita tulis dulu soalnya ya. 4x kurang 1 sama dengan 3 pangkat x tambah 1. Kita perhatikan bilangannya tidak sama, bilangan pokoknya di sini 4, sini 3 tidak sama, sesuai ya. Dan bilangan eksponennya tidak sama. Sini x kurang 1, di sini x tambah 1. Sehingga memenuhilah bentuk ke-6 dari persamaan logaritma ini. Oke, jadi ini kita logkan kedua ruas, kita punya log 4x kurang 1 sama dengan log 3x tambah 1. Sesuai dengan sifat perpangkatan logaritma, pangkatnya kita taruh ke depan. Kita punya di sini x kurang 1 log 4 sama dengan x tambah 1 log 3. Oke, ini bisa kita kalikan ke dalam ya, 4-nya jadi x log 4 dikurang log 4, ini juga jadi x log 3 ditambah log 3. Kita kelompokkan yang x dengan x, yang tidak punya x dengan tidak punya x, sehingga x log 4 dikurang x log 3 sama dengan log 3 ditambah log 4. Oke, x log 4 dikurang x log 3 itu muncul sifat pengurangan logaritma, di mana kalau dia pengurangan jadi pembagian ya, sehingga x log 4 dikurang x log 3 itu menjadi x log 4 per 3 sama dengan log 3 ditambah log 4. Nah, ini penjumlahan logaritma, sehingga kita kalikan ya, kita kalikan jadi log 3 dikali 4 12. Oke, saya lanjutkan di sini. Berarti x-nya sama dengan log 12 per log 4 per
3. Oke, sama dengan teman-teman ingat kembali sifat logaritma yang bentuknya seperti ini. A log B sama dengan log B per log A. Nah, log B per log A itu kan sama dengan log 12 per log 4 per 3. Sehingga bisa kita ubah ke dalam bentuk si A log B. Sehingga kita punya di sini 4 per 3 log 12. Ya, jadi jawabannya adalah 4 per 3 log 12. Sekian penjelasan saya tentang persamaan logaritma. Jika ada yang mau ditanya, silakan ketik di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.